Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjut ke bab selanjutnya, yaitu setelah kemarin kita membahas mengenai teori struktur modal secara keseluruhan. Pada pertemuan ini, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan leverage serta hubungannya antara struktur modal perusahaan dan juga struktur keuangannya. Kita review dulu dari mulai leverage sendiri. Ada yang masih ingat apa itu leverage? Mungkin di sini juga ini salah satu jenis rasio keuangan yang paling sering kalian jumpai ya, di mana leverage itu pada dasarnya adalah perbandingan antara total hutang dengan aset, di mana leverage itu bertujuan mengetahui dari seluruh total aset yang kita miliki berapa sebenarnya bagian yang dibiayai oleh hutang. Dan di sini leverage itu biasanya timbul karena perusahaan dalam operasinya itu menggunakan aktiva atau dana atau sumber pendanaan yang menimbulkan beban-beban tetap. Misalnya seperti hutang berarti ada beban tetap yang berupa beban bunga. Atau di aktiva, di sini aktiva itu berarti ada beban tetapnya berupa depresiasi, seperti itu ya. Dimana leverage itu pada dasarnya ya bisa terbagi jadi beberapa jenis, dimana biasanya leverage yang timbul karena perusahaan itu mempunyai banyak hutang, dan dimana hutang tersebut menghasilkan banyak bunga, di situ biasanya kita sebut sebagai financial leverage. Karena di sini leverage yang muncul sebagai hasil dari penggunaan sumber dananya gitu. Tapi sebaliknya, apabila leverage itu adalah banyaknya timbulnya sebagai akibat dari beban tetap yang diakibatkan oleh banyaknya aktiva tetap yang ada depresiasi, maka biasa disebut sebagai operating leverage. Nah, kita di sini kita mulai dari, tapi di sini ya kita akan lebih fokusnya ini kepada yang pada yang financial leverage ya, dimana di sini biasanya financial leverage ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya struktur modal. Dimana apabila satu perusahaan punya struktur modal yang sebagian besar dibiayainya adalah oleh hutang, maka di sini jelas dia akan mempunyai di situ leverage juga akan nilai leverage juga tinggi. Karena di situ mereka punya beban tetap yang terus-menerus yang berasal dari biaya bunga akibat hutang. Di mana financial leverage itu sendiri bisa dibedakan menjadi 3. Di mana yang pertama ini adalah biasa kita sebut sebagai financial structure atau struktur keuangan. Struktur keuangan ini adalah menunjukkan bagaimana perusahaan itu membelanjai aktivanya. Di mana di sini biasanya bisa dilihat pada balance sheet-nya itu di sebelah kredit, yang bisa dilihat dari komposisi hutangnya, hutang lancar, hutang jangka panjang, serta modalnya. Lalu yang kedua, di sini ada capital structure. Di mana di sini kalau capital structure ini biasanya lebih ke struktur modal yang jangka panjang, di mana di sini kita melihatnya adalah pada utang jangka panjang dan juga modal. Lalu yang terakhir di sini adalah leverage factor, di mana leverage factor ini adalah nilai perbandingannya antara total hutang yang kita miliki dengan total aktivanya, atau total hutang yang kita miliki dengan modal kita. Nah, untuk lebih mengetahui pengaruhnya sebenarnya dari leverage terhadap profitabilitas itu seperti apa sih? Jadi di sini ada contoh, ada sebuah perusahaan di mana perusahaan ini punya 4 alternatif pembiayaan. Di mana seperti yang alternatif pembiayaan struktur pertama, di sini adalah pembiayaan di mana leverage-nya adalah 0, atau dengan kata lain dia tidak punya hutang sama sekali. Struktur kedua di sini apabila dia punya hutang 20% dengan leverage-nya di sini adalah 20% di sini dengan total hutangnya ada 2000. Kalau di struktur modal yang ketiga di sini adalah apabila dia punya hutang adalah 50%-nya modalnya, total modalnya di sumber darinya dibiayai oleh hutang 50%-nya. Lalu struktur modal yang keempat di sini apabila dia 80% dibiayai oleh hutang. Di sini biasanya profitabilitasnya kita misalkan di sini adalah dampaknya terhadap ROE. Untuk melihat dampaknya sebenarnya hutang, apakah di situ tinggi rendahnya hutang yang sebagai sumber modal perusahaan itu dapat mempengaruhi profitabilitas itu atau tidak, ini bisa kita lihat dengan melakukan analisis. Pada di sini kita melihat pada rasio
EBIT-nya dibagi total aset. Di mana EBIT itu adalah earning before interest dan tax. Berarti di sini adalah laba sebelum pajak. Di mana laba sebelum pajaknya di sini nanti akan kita bandingkan ya dengan total asetnya. Itu atau biasanya bisa kita kenal sebagai ROA, di mana di sini untuk membandingkannya kita pakai 3 kondisi yang berbeda, di mana ada yang kondisi pertama di sini adalah kondisi keuangan yang buruk, dalam artian di sini kondisi ekonominya sedang benar-benar buruk dan menghasilkan ROA-nya. ROA-nya di sini yang berupa EBIT dibagi total asetnya di sini adalah sampai minus 20 misalnya. Lalu kondisi normal di sini dengan kondisi ROA-nya di sini adalah 20%, dan yang ketiga di sini apabila kondisinya sedang baik dengan ROA di sini mencapai 60%. Ini kita masukkan data dari masing-masing struktur modal yang tadi, sehingga ketemu di sini adalah terakhirnya ada ROE-nya. Dimana bisa kita lihat misalnya di struktur pertama, ROE di kondisi buruk ini ada minus 12, di kondisi normal 12%, lalu di kondisi baik ada 36%. Kita lakukan hal yang sama untuk seluruh kondisinya. Nah, dimana dari hasil ini ya, bisa kita lihat juga dari hasil keempat kondisi ini, bisa kita lihat di sini pada kondisi ekonomi yang buruk, ini penggunaan hutangnya yang semakin banyak itu akan semakin menurunkan ROE-nya. Bisa dilihat dari kolom yang pertama. Kolom yang pertama ini ya, hutangnya semakin besar, maka di sini ROE-nya minusnya juga semakin besar. Nah, bisa dilihat di sini. Tapi pada saat kondisinya normal itu berarti yang ada di tengah ya. Nah, kondisinya normal, maka di sini semakin besar hutangnya, ini awalnya akan meningkatkan ROE-nya. Bisa kita lihat sini awalnya 12%, di sini jadi 13%, lalu jadi 15%. Tapi pada saat kondisinya memang di situ kondisi normalnya stabil terus-menerus, apabila terus-menerus menggantungkan pada hutang atau didominasi hutang, maka nanti ROE-nya juga akan semakin turun. Dimana di sini hal ini di sini juga menunjukkan bahwa di sini kondisi apabila satu perusahaan itu mengalami kondisi perusahaan yang buruk, sebaiknya menghindari jangan pakai hutang. Tapi pada saat kondisi perusahaannya sedang baik, gunakanlah hutang, tapi di situ juga ada batasannya. Jangan sampai paling tidak itu sekitar 50-50 dan jangan sampai terlalu mendominasi. Karena apabila hutang terlalu mendominasi, walaupun kondisi ekonomi sedang baik, karena biasanya kondisi ekonomi yang sedang baik itu juga bisa sewaktu-waktu menjadi buruk. Kondisi ekonomi yang baik itu bisa sewaktu-waktu menjadi buruk, sehingga apabila kita terlalu didominasi oleh hutang, apabila kondisi ekonomi tiba-tiba berubah 180 derajat, di mana kondisi ekonomi yang berubah buruk itu biasanya akan diikuti atau diiringi dengan tingkat bunga atau total tingkat bunga untuk hutangnya juga akan semakin naik. Apabila di situ kita sudah terlanjur keenakan menggunakan terlalu banyak hutang karena di situ ROE-nya tinggi, apabila kondisi ekonomi tiba-tiba berbalik, itu akan seperti menusuk kita ya, kayak seolah menusuk kita dari belakang, karena di situ tiba-tiba kita harus membayarkan bunga dengan jumlah yang cukup tinggi. Tuh. Tentunya di sini ya juga untuk leverage juga berpengaruh terhadap resiko, dimana sebagaimana juga kalian tahu semakin banyak hutang, tadi juga yang bisa ditunjukkan dengan kasus yang hubungannya dengan ROE tadi itu semakin meningkatkan resikonya, dimana bisa dilihat di sini ada contohnya dari leverage faktornya. Ini adalah tadi ya jumlah total hutangnya dari hutangnya 0, 20% sampai 80%. Lalu range ROE-nya di sini adalah lama-lama juga naik. Berarti menunjukkan semakin tinggi leverage-nya atau semakin besar hutangnya, maka resikonya juga semakin besar. Ini berikutnya, memang di sini kita fokus pada financial leverage ya, tapi bukan berarti di sini kita benar-benar menduakan atau tidak mempelajari sama sekali yang namanya operating leverage. Dimana di situ operating leverage itu biasanya
Tadi seperti sudah saya sebutkan juga, biasanya akan timbul jika perusahaan mempunyai banyak aktiva tetap yang membutuhkan biaya-biaya yang sifatnya rutin seperti depresiasi tadi atau penyusutan. Di mana biasanya perusahaan yang punya operating leverage-nya tinggi, ini mereka akan punya break even point yang juga tinggi. Kenapa? Karena di sini mereka juga mengeluarkan banyak beban sehingga untuk mencapai impas atau mencapai tidak untung dan tidak rugi, mereka juga membutuhkan effort lebih karena di situ tingkat penjualannya juga harus semakin tinggi. Gitu. Dimana di situ untuk mengukur operating leverage itu bisa kita hitung rumusnya, namanya ada DOL atau degree of operating leverage. Ini rumusnya ya. C itu adalah contribution marginnya, harga jual dikurangi variable cost dibagi dengan EBIT. Lalu yang kedua untuk financial leverage. Jadi financial leverage ya sama seperti tadi muncul apabila perusahaan didominasi oleh hutang, yang dimana pembayaran beban rutinnya itu adalah berasal dari pembayaran bunganya. Dimana di sini untuk financial leverage itu biasanya juga jelas di situ bisa mempengaruhi yang namanya ada earning after tax-nya, lalu juga ada ROI, ada EPS gitu. Dimana di situ kenapa mempengaruhi, karena di sini yang namanya earning after tax, ada ROI, ada earning per share, itu berasalnya totalnya sebenarnya ada dari laba bersih, di mana laba bersih itu salah satunya sumber pengurangnya di sini adalah bunga. Dimana untuk mengukurnya di sini bisa pakai level of atau degree of financial leverage dengan rumusnya ada EBIT dikurangi dengan suku bunga dan besaran hutangnya. Lalu tidak mungkin ya di sini leverage itu hanya di tiap perusahaan hanya punya satu, mereka pasti punya keduanya, baik finansial maupun operating. Karena di situ mereka jarang sekali ada perusahaan yang bisa benar-benar bebas dari hutang maupun perusahaan yang sama sekali tidak mungkin ada perusahaan yang sama sekali tidak memiliki aset tetap. Oleh karena itu ada juga leverage yang kita namakan sebagai combination leverage atau gabungan antara operating dan juga financial leverage-nya. Dimana di sini untuk mengukurnya, nah di sini ada, kita biasanya sebutnya adalah sebagai DCL atau degree of combination leverage. Ini rumusnya ya. Ada persentase EBIT dibagi dengan persentase delta salesnya dikali persentase earning after tax dibagi delta dari EBIT. Atau kalau kita mau sederhanakan, berarti di sini EBIT-nya sama-sama kita coret, tinggal earning after tax dibagi dengan sales. Itulah degree of combination leverage. Ini rumusnya. Lalu berikutnya, sebenarnya faktor-faktor yang menilai struktur dari keuangan perusahaan ini sebenarnya jelas ya. Di sini ada 6 faktor. Dimana yang pertama di sini adalah tingkat pertumbuhan penjualan. Dimana tingkat pertumbuhan penjualan ini semakin tinggi pertumbuhan penjualannya, ini akan semakin mungkin mereka akan berpotensi menggunakan hutang yang lebih besar. Karena di sini keuntungan yang diperoleh dari tingkat penjualan tersebut di sini bisa diharapkan itu bisa menutupi beban atau biaya-biaya bunganya. Lalu yang kedua, stabilitas penjualan. Ini apakah penjualannya berfluktuasi atau stabil, di mana yang penjualan relatif stabil itu akan lebih memungkinkan dibelanjai dengan hutang. Karakteristik industri. Apakah di sini industrinya termasuk industri yang peka terhadap gejolak ekonomi atau tidak? Dimana apabila industri tersebut sangat bergantung pada kondisi ekonomi atau gampang terpengaruh kondisi ekonomi, sebaiknya jangan menggunakan hutang. Lalu struktur aktivanya. Apakah sebagian besar itu aktiva lancar atau di situ adalah aktiva tetap? Lalu yang kelima ada sikap manajemennya, berani atau tidak mengambil risiko, serta yang keenam adalah sikap dari pemberi pinjamannya. Jadi kita sudah belajar teorinya ya. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Struktur modalnya secara praktek, secara nyatanya itu seperti apa sih? Dimana kalau di bab yang kemarin sebenarnya kita sudah mempelajari untuk pendekatan nyatanya itu kan struktur modal itu juga jelas berpengaruhnya, salah satunya adalah kepada nilai perusahaan. Dimana untuk pendekatannya kemarin ada yang pendekatan
laba bersih, lalu juga ada pendekatan laba bersih operasi maupun yang tradisional itu ya. Dan di sini kita akan mempelajari memang salah satu yang biasa banyak digunakan, di mana di situ biasanya masalah yang timbul apabila kita ingin mengaplikasikan teori struktur modal dalam praktik nyatanya itu adalah berapa sih sebenarnya komposisi hutang jangka panjang dan modal yang paling optimal. Dimana untuk menjawab pertanyaan ini pada saat banyak ahli keuangan ditanya sebenarnya oke, kalau kita harus menyeimbangkan struktur modal berapa sebenarnya saya hutangnya yang harus saya punyai, lalu berapa juga di sini modal yang dari sumber-sumber lain yang saya miliki. Biasanya yang paling banyak dipakai adalah analisis yang namanya adalah EBIT EPS, dimana di sini analisis EBIT EPS ini adalah pada dasarnya membandingkan ya berbagai macam alternatif dari pembiayaan satu sama lain. Dimana di sini dalam analisis ini kita akan mengevaluasi bagaimana pengaruh dari penggunaan dari tiap alternatif pembiayaan tadi terhadap EPS pada jumlah EBIT tertentu. Tuh. Kita langsung ke contoh saja. Dimana misalnya ada satu perusahaan dia punya modal 10 juta. Dimana di sini dia punya 200.000 lembar saham yang beredar. Dimana perusahaan itu membutuhkan tambahan dana 5 juta untuk ekspansi dengan ada 3 opsi. Dimana yang pertama, seluruhnya dibelanjai dengan saham biasa yang dijual dengan harga Rp50 per lembar. Dimana saham biasa ini nanti semuanya akan dijual. Atau seluruhnya dibelanjai dengan hutang, 5 jutanya ngutang dengan bunga 12%. Atau yang ketiga, semuanya dibelanjai dengan saham preferen dengan dividen 11%. Berikutnya kita masukkan di sini ke dalam perhitungannya. Ini perhitungannya sebelah kiri ini basicnya ya, nanti tinggal dimasukkan angkanya, EBIT-nya. Kita misalkan EBIT-nya di sini adalah perusahaan itu punya 2,4 juta dengan pajak 50%. Kita tulis di sini adalah berarti opsi pertama adalah dengan jual saham biasa, opsi kedua full hutang, dan opsi ketiga adalah di sini dengan saham istimewa. Kita tulis masing-masing EBIT-nya. Lalu bunganya, apakah ada bunga dari hasil dari bunga bank yang harus dibayar, di mana saham biasa nggak ada bunganya, saham istimewa tidak ada bunga, tapi kalau hutang kita tadi ada bunga sebesar 12%. Lalu di sini setelah dikurangi bunganya jadi earning before tax. Ini ketemu, dimana setelah itu kita kurangkan pajaknya 50% ya. Ketemu di sini adalah EAT atau earning after tax. Dimana setelah earning after tax ini tentunya akan dikurangi apakah ada dividen untuk saham preferen, saham biasa tidak ada, yang alternatif hutang tidak ada, yang saham istimewa tadi ada dividen sebesar 11%. Kita kurangkan sehingga di sini sisa adalah laba untuk saham biasa. Jumlah lembar saham biasanya di sini untuk yang dengan hutang dan saham istimewa di sini kan tetap 200 lembar, tapi untuk yang jumlah lembar saham biasa karena tadi kan dia akan menambah menjual saham lagi ditambah dengan harga 50 rupiah per lembar saham, dimana berarti untuk mendapatkan 5 juta dia itu berarti kurang lebih di situ butuh 100.000 lembar, sehingga di sini jumlah lembar saham beredarnya berubah jadi 300. Di sini kita bisa lihat earning per share-nya setelah dibagi itu yang paling tinggi adalah di hutang, atau di sini totalnya adalah 4,5 rupiah. Dimana dari hasil ini berarti dari 3 alternatif ini sebaiknya perusahaan yang melakukan ekspansinya adalah dengan menggunakan full hutang karena dia menghasilkan earning per share-nya adalah yang paling tinggi. Dimana di sini bisa juga untuk sebagai tambahan bisa juga nanti dihitung break even-nya ya antara EBIT dan EPS, antara saham biasa dan hutang. Di sini untuk mengetahui sebenarnya alternatifnya apabila misalnya dia adalah ingin menggunakannya di sini adalah murni adalah menggunakan saham biasa dan hutang, yang optimal itu adalah sebenarnya berapa angkanya lah. Rumus ini adalah sebagai jawaban
untuk perhitungan tadi. Sebenarnya optimalnya punya utang berapa, punya saham berapa, itu kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Apabila nanti masih ada yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih.